Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Amalia di podcast Islam Milenial. Nah, ngomong-ngomong udah lama nih channel YouTube Islam Milenial ini nggak upload lagi gitu kan ya. Udah lama nih kita nggak ngobrol-ngobrol dan bertegur sapa. Pada kesempatan kali ini kita cukup spesial sih teman-teman karena kita sekarang lagi di Wonder Home Library. Yeay, tepuk tangan dong. Nah, bertepatan juga kita sedang menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga teman-teman Islam milenial menjalani ibadah dengan khusyuk, kemudian menghatamkan bacaan Al-Qur'annya sesuai dengan targetnya nih. Ada yang satu bulan 30 juz misalnya, atau satu bulan hatam 2 kali gitu kan ya. Nah, pada kesempatan kali ini juga aku nggak mungkin sendiri karena aku akan banyak ngobrol tentang tentang puasa tentang gimana sih puasa dalam segi kesehatan gitu. Dan teman aku ini adalah orang yang memang dia kuliah di jurusan yang memang mumpuni dalam kesehatan seperti itu. Mungkin langsung aja ya, karena kelihatan kan ya depanku ada mbak-mbak cantik gitu. Silahkan Mbak perkenalan. Hai, selamat siang, selamat sore ya teman-teman sahabat Islam milenial gitu. Perkenalkan, namaku Adelia. Saya mahasiswa Oh, anestesiologi Universitas Aisyah Yogyakarta gitu. Oke. Kebetulan Adel ini teman saya sendiri, jadi agak enak gitulah ya kalau mau ngobrol-ngobrol sama Adel ini. Eh, Kebetulan Adel kan kuliah di anestesi ya? Anestesi, Anestesi ya. berarti kan di Fakultas Ilmu Kesehatan. Fakultas Ilmu Kesehatan di Iya. Unisa, Yogyakarta. Kemudian sebenarnya aku pengen tanya ini sih, mungkin kan banyak teman-teman juga yang penasaran gitu. Ketika puasa kan tubuh kita nggak menerima makan dan minum selama kurang lebih 13 jam lah ya. Nah, itu tuh sebenarnya dalam segi kesehatan tuh gimana sih? Gitu. Oke, langsung saja ini Mbak. Langsung dong. Kok Mbak sih? Langsung aja ini mal. Iya, langsung dong. Oke, gini. Oke, sebelum masuk membahas ke segi kesehatannya ya, teman-teman sahabat milenial nih. Kita berpuasa itu merupakan ibadah yang dilakukan oleh umat Islam pada saat bulan Ramadan itu selama berapa 30 atau 31 hari ya Mbak Amalia. Selama Iya, eh, 1 bulan kurang lebih. iya, kurang lebih 1 bulan itu wajib ya Mbak Amalia. Nah, jadi puasa itu merupakan ibadah yang dilakukan oleh umat muslim ketika bulan Ramadan gitu. Nah, saat puasa itu kita tidak makan dan minum gitu. Mm-mm. Tubuh kita itu tidak menerima asupan makanan dan minuman gitu ya Mbak Amalia. Iya. Nah, ketika itu apakah yang terjadi dalam tubuh kita gitu? Iya, Apakah sebenarnya itu baik untuk tubuh kita gimana gitu? sih dalam kondisi tubuh kita ini loh kalau puasa? Oh ya. Kelihatannya kan kayak lemes, lesu gitu. Oke. Puasa itu tadi ibadah ya Mbak Amalia. Itu kita ulas dulu nih, apa sih dasarnya puasa gitu. Itu kan ada di surat Al-Baqarah ayat 183 ya, yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya intinya itu dalam surat itu Allah menyampaikan gitu, memerintahkan kepada hambanya yang beriman, kepada wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah gitu supaya kamu itu bertakwa gitu. Nah, pada ayat selanjutnya nih yang menarik Mbak Amal. Pada ayat selanjutnya itu di ayat 184 itu akhir ayatnya itu Allah tuh menyampaikan gini. Wa angtasummu khairolakum in kuntum ta'lamun gitu. Dan sungguh puasamu itu lebih baik bagimu gitu. Jika kamu mengetahui gitu. Nah, di sini nih yang menarik buat kita. Apa sih di balik ayat ini tuh ada apa gitu, kebaikan-kebaikan apa yang terjadi pada tubuh kita ketika kita melakukan puasa gitu kan Mbak Amal ya. Oke, sebelumnya untuk membahas ke sana aku mau tanya dulu nih ke Mbak Amal, ke Amal.
Mal, kamu ketika berpuasa itu lebih merasakan haus atau lebih merasakan lapar sih? Kalau aku sih lebih ke haus ya, kayak tenggorokannya tuh kering gitu. Oh iya. Nah, kita coba kepoin ya, kenapa sih kita lebih merasa haus gitu ketika kita berpuasa? Tuh. Nah, ternyata 60% dari tubuh kita itu terdiri dari cairan. Nah, 40% sisanya itu terdiri dari zat padat. Zat padat Oke. itu ada karbohidrat, kemudian ada protein dan juga ada lemak gitu. Nah, dari sini kita ada kemudian ketika kita tidak mendapatkan asupan makanan dan minuman, kita akan terasa lebih haus gitu, lebih terasa haus daripada lapar karena komposisi tubuh kita ini lebih banyak mengandung cairan gitu. Kita lebih banyak butuh cairan yang masuk gitu, sehingga kita lebih merasa haus ketika berpuasa gitu, Mbak Amal. Oke, berarti emang kita tuh akan lebih merasa haus gitu ketika berpuasa gitu. Iya, itu tadi karena memang lebih banyak komposisi tubuh kita itu lebih banyak mengandung cairannya gitu. 60%-nya itu terdiri dari cairan, begitu, Pak Awal. Nah, kalau misalkan ada orang nih yang ternyata dia tuh kadang lebih merasa lapar gitu daripada haus. Kadang perutnya tuh udah bunyi gitu jam 12 udah Udah kruyuk-kruyuk udah gitu ya. kering-kering gitu loh pengen makan nih. Oh ya gitu. Nah, ini ketika kita merasa lapar ya. Jadi ketika kita merasa lapar itu bisa menunjukkan dua, teman-teman. Sahabat milenial ya. Jadi ketika kita lapar itu belum tentu nih kita itu lambungnya kosong gitu. Jadi ada dua kemungkinan dari segi kesehatan ya, teman-teman. Nah, dua kemungkinan nih ketika kita merasakan lapar, bisa jadi lapar itu sebagai sinyal bahwa lambung kita ini kosong, tapi bisa juga bahwa lapar itu muncul sebagai sinyal bahwa tubuh kita ini dalam keadaan gula darahnya itu rendah gitu, atau dalam istilah medis biasa kita sebut dengan istilah hipoglikemi atau kadar gula darahnya itu rendah gitu dalam tubuh kita. Seperti itu, Amal. Tadi apa namanya? Glikemi. Hipoglikemi. Iya. Nah, aku baru denger nih. Nah, sahabat milenial, jadi tahu ya ini jadi ketika kita merasa lapar itu ada dua kemungkinan gitu. Yang pertama tadi apa, Mbak Amal? Yang pertama itu karena Lambung ya emang lambung kita kosong. Ya bisa jadi karena memang itu sebagai sinyal bahwa lambung kita ini kosong gitu. Oke, Yang yang kedua, bisa lapar itu sebagai sinyal ketika glukosa dalam darah tubuh kita itu dalam Rendah. keadaan rendah gitu. Oke. Ini enggak sih sama kayak apa misal kalau pusing itu apa ya namanya vertigo gitu-gitu? Ya, beda ya, Oh, Mbak Al, beda. ya, beda. Ya, beda. Kadang tuh kalau aku ngerasanya lebih ke vertigo sih. Vertigo itu karena pusing ya, Ah, pusing. Kepala itu berkaitan juga itu berkaitannya gini, karena kita kan kekurangan cairan ya, dehidrasi gitu. Oh. Jadi tubuh kita itu tuh kan tadi 60%-nya air ya, cairan gitu. Bukan air, mohon maaf ya teman-teman, cairan gitu 60%-nya. Nah, ketika kita dehidrasi atau mengalami kekurangan cairan, kemudian tubuh kita itu ibaratnya gini, dalam tubuh kita itu kan bekerja ya, fisiologis itu maksudnya fungsinya bekerja, organ-organ itu bekerja. Ibaratnya air itu sebagai pelumasnya gitu. Oh. Nah, ketika kita berpuasa tidak mendapatkan asupan air yang cukup, nah itu kita organ-organ tubuh di dalam tubuh kita ini bekerjanya tidak sebagaimana mestinya, sehingga mungkin bisa muncul rasa lapar, rasa pusing, pusing, lemas ya. gitu. Itu karena organ dalam tubuh kita itu tidak bekerja sebagaimana mestinya, kurang pelumasnya kalau gampangannya seperti itu. Oke. Bahasanya udah dimudahkan banget nih sama Adel Iya. supaya teman-teman tuh paham gitu ya. Nah, tadi kan yang dibahas adalah bukan kekurangan sih, lebih ke efek dalam tubuh kita, gitu Iya. kan ya. Nah, kalau semisal manfaat setelah kita berpuasa atau saat kita berpuasa. Oke, tadi kan kita sudah menyinggung ya bahwa ketika kita merasa lapar bisa menunjukkan itu sebagai dua sinyal nih. Yang pertama memang rasa lapar itu sinyal bahwa lambung kita kosong. Nah, ketika lambung kita kosong nih, lambung kita kan kosong ya.
itu dia itu mensekresi atau menghasilkan, mengeluarkan. Tapi bukan, kalau dalam istilah medis ketika kita bilang mengeluarkan itu salah ya. Bahasanya mensekresi. Nah, lambung itu mensekresi hormon yang namanya hormon grelin, teman-teman. Teman-teman tahu nggak hormon grelin? Mungkin nanti bisa langsung googling ya. Hormon grelin, apa nih hormon grelin gitu. Gitu. Nah, manfaat dari hormon grelin itu berdasarkan penelitian nih, Mbak Amal. Itu sangat luar biasa, Masya Allah manfaatnya. Manfaatnya itu bisa buat ke seluruh sistem tubuh gitu. Yang pertama bisa dalam penelitian itu mengatakan bahwa hormon grelin ini bermanfaat untuk sistem imunitas gitu. Dia dapat meningkatkan stamina tubuh. Kemudian bisa juga bermanfaat untuk sistem kardiovaskuler, teman-teman. Teman-teman tahu nggak sistem kardiovaskuler itu apa? Nah, sistem kardiovaskuler itu sistem kardio itu jantung ya. Vaskuler itu pembuluh darah gitu. Jadi hormon grelin ini dalam penelitian mengatakan bahwa hormon grelin ini ternyata dapat bermanfaat, yaitu dia dapat meningkatkan cardiac output. Nah, apalagi tuh cardiac output. Apalagi tuh. Nah, cardiac output ini teman-teman sahabat milenial, cardiac output itu merupakan curah jantung. Curah jantung itu yaitu jumlah darah yang dipompa oleh jantung dalam setiap menitnya gitu. Nah, jadi hormon grelin yang muncul ketika kita lapar, ketika lambung kita kosong, kemudian lambung itu mensekresi hormon grelin. Nah, dari hormon grelin itu bermanfaat untuk sistem kardiovaskuler, yaitu itu tadi dapat meningkatkan cardiac output atau curah jantung gitu. Dan sehingga dapat menurunkan tekanan darah gitu. Jadi menurunkan resiko hipertensi begitu. Nah, ada juga nih yang menarik lagi, ternyata hormon grelin ini juga bermanfaat untuk sistem reproduksi, teman-teman. Nah, sistem reproduksi perempuan ya terutama ini. Di reproduksi perempuan itu ada yang namanya hormon pelutein atau biasa kita sebut dengan hormon LH singkatannya. Hormon ini, ya baru dengar ya. Nah, hormon ini berfungsi untuk memacu atau mendorong ovulasi. Nah, apakah teman-teman tahu apa itu ovulasi? Ovulasi adalah proses pelepasan ovum dari ovarium gitu, teman-teman. Jadi hormon grelin itu tadi dapat mendorong terjadinya proses ovulasi, sehingga di sini gampangannya dia itu udah bisa meningkatkan kesuburan wanita gitu. Iya, sangat menarik bukan? Masya Allah ya, ciptaan Allah ini. Puasa tuh nyambungnya ke situ gitu. Iya. Maksudnya ada banyak manfaat gitu selain ya memang kita menambah pahala gitu. Iya, di sisi lain memang itu tadi seperti yang saya sebutkan di akhir ayat Al-Baqarah ayat 184 ya. Ya, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sesungguhnya puasamu itu lebih baik loh bagimu gitu. Tapi jika banyak, kamu mengetahui gitu. Nah, apa sih sesungguhnya yang nggak kebaikan-kebaikan yang terjadi dalam tubuh kita pada saat ketika kita puasa? Nah, antara lain itu tadi yang sudah kita obrolkan itu tadi ya, banyak Mal. sekali gitu. Saya baru tahu malah kalau puasa itu nyambungnya, oh ternyata emang sehat nih buat reproduksi gitu. Iya, Kemudian apa sehat juga buat aliran darah kita. Iya, betul sekali begitu, Oke. Mbak. Sebenarnya, oh ya aku mau tanya nih, sebenarnya tubuh kita puasa ibaratnya maksudnya nggak mengolah makan, ibaratnya gitulah ya, mengolah iya. makanan itu dari jam berapa? Kan kita stop makan itu 4:30 subuh sampai jam 6 kurang maghrib. Nah, itu sebenarnya tubuh kita nggak mengolah makan tuh dari jam berapa sampai jam berapa? Nah, ini gitu? menarik juga nih teman-teman. Jadi tubuh kita itu memerlukan waktu kurang lebih 8 jam untuk mengolah, mengolah apa yang sudah kita makan gitu. Membutuhkan waktu 8 jam nih. Ya, Mbak Mal dicatat dulu nih. 8 Membutuhkan jam. ya, Oke, 8 jam. Nah, ketika kita sahur jam berapa? Sahur itu Kita buat jam 4 gitu ya? Iya, jam 4. Nah, jam 4. Puasa itu kurang lebih selama 13 jam bukan sih teman-teman? Iya, Iya kan? 13 jam. Ya, kurang lebih segitu ya, 13 Iya. jam. Nah, sesungguhnya itu tubuh kita, ini membahas tentang tubuh kita ya. Iya. Kondisi tubuh kita itu benar-benar puasa tidak full 13 jam itu loh. Iya. Kan tadi kan kita membutuhkan, tubuh kita itu membutuhkan waktu untuk penyerapan, proses yang kemudian diolah dulu, kemudian diserap, kemudian gizi dan nutrisinya diserap oleh tubuh dan diubah menjadi energi. Iya. Itu kurang lebih membutuhkan waktu selama 8 jam. Nah, dari jam 4 nih, kita makan jam 4 ya, Oke, jam sahur 4. jam 4. Kemudian 8 jam setelah itu, dari jam 4 berarti jam berapa? Jam 12 siang. Jam 12 zuhur. siang, zuhur nih. Nah,
pada saat itu memang waktunya tubuh itu dalam proses penyerapan. Tubuh emang tidak waktunya untuk dikasih makan gitu Oh, alah, ibaratnya. iya, iya, iya. Nah, kemudian setelah itu Setelah zuhur. setelah zuhur itu sampai berbuka itu, nah di situ benar-benar baru tubuh kita itu berpuasa. Oh. Gitu. Jadi 13 dikurangi 8 jam ya tadi. Benar-benar berpuasa itu sekitar 5 5 sampai jam. 6 jam gitu tubuh kita. Walah, tak kira tuh ya dari subuh sampai maghrib tuh kita tubuh kita tuh udah stop gitu loh mengolah makanan gitu. Ya, itu berpuasa itu tidak makan dan minum ya memang benar Iya. selama 13 jam itu, karena itu memang sudah aturannya berpuasa kan dalam agama Islam seperti itu Iya, ya. iya, Mal, iya. ya. Nah, tetapi membahas tentang kondisi tubuh kita itu sesungguhnya nggak begitu gitu. Sebenarnya nggak selama 13 jam full itu tubuh kita juga berpuasa Kosong banget gitu, gitu. heeh. Iya, tidak seperti itu gitu. Karena tubuh kita membutuhkan waktu kurang lebih 8 jam untuk memproses apa yang tadi sudah dimakan gitu. Nah, kalau ini Del, kalau misalnya nih, kadang kan pas puasa tubuh kita tuh lemes, terus ya kayak nggak Tidak berdaya bertenaga gitu gitu loh, ya. nggak ada tenaga, Kayak entah. nggak sampai kayak seakan-akan nggak ada energinya, Iya nggak gitu punya loh, energi padahal kan gitu. soal tuh udah makan banyak nih. Ah. Tapi pas zuhur, pas mau masuk zuhur ke asar gitu udah Nah, lemes kita gitu. oke, di sini kita membahas tentang perubahan ini ya, teman. Itu tuh bahaya nggak sih sebenarnya buat tubuh kita gitu? Itu bahaya nggak sih? Nah, gitu, teman-teman. Jadi di dalam tubuh kita itu ada pankreas ya, ada organ yang namanya pankreas. Nah, pankreas itu dia ada 2 sel di pankreas itu, ada sel alfa dan sel beta gitu. Wah, menarik kan? Ketika kita merasa kenyang, itu berarti gula darah dalam tubuh kita itu tinggi atau ya nggak selalu tinggi sih, cuma diibaratkan gitu loh Mbak Amal, ketika kita merasa kenyang biasa aja gitu, berarti kadar gula darah dalam tubuh kita normal nih gitu. Nah, nanti setelah itu tubuh itu akan memberikan sinyal gitu. Tubuh itu akan memberikan sinyal ke pankreas, bilang nih, pankreas ini loh tubuhmu sedang mengalami hiperglikemi gitu. Hiperglikemi itu kadar gulanya terlalu tinggi gitu. Nah, pankreas itu tadi nanti mengeluarkan hormon yang namanya insulin, hormon insulin gitu. Nah, hormon insulin tadi yang dikeluarkan oleh sel beta gitu, sel beta yang ada di sel pankreas, yang ada di pankreas gitu, mengeluarkan itu tadi insulin. Nah, insulin ini fungsinya membawa glukosa dalam darah itu dimasukkan ke sel untuk cadangan, supaya nanti kadar glukosa dalam pembuluh darah itu tidak terlalu tinggi gitu. Jadi dibawa nih sama si insulinnya, dibawa ke sel-sel, dimasukkan ke dalam sel. Kemudian kita tadi membahas tentang ketika kenyang ya, ketika lapar itu nanti juga si tubuh akan memberikan sinyal ke ginjal. Ginjal ini nih tubuhnya sedang mengalami hipoglikemi gitu. Kadar glukosanya rendah banget gitu, butuh tenaga nih gitu, butuh energi gitu. Nah, nanti si ginjal itu mengeluarkan hormon namanya epinefrin gitu. Nah, hormon epinefrin ini yang nantinya akan menyenggol si pankreas itu. Nah, di sini yang bekerja bukan sel beta lagi, tapi sel alfa. Sel alfa akan mengeluarkan yang namanya glukagon. Nanti glukagon ini bekerjanya yaitu mengambil glukosa yang tadi disimpan di dalam sel. Nah, diambil. Yang di dalam sel, ayo keluar lagi ke pembuluh darah nih, kadar glukosanya kurang gitu, supaya nanti tubuh kita tetap punya energi nih, jadi ngambil glukosa di dalam sel itu tadi. Nah, proses ini perlu kita ketahui, proses ini sangat cepat teman-teman, karena proses kerja hormon ini berbeda dengan proses pembentukan energi dari apa yang kita makan gitu. Proses kita makan itu kan tadi kurang lebih membutuhkan waktu 8 jam ya, lama banget. Nah, padahal kalau di sini nih proses perubahan mengubah glukosa menjadi energi itu sangat cepat sekali. Hitungan detik pun bisa, sehingga tidak ada ya kayak yang sesungguhnya puasa terus lemes banget sampai nggak punya energi nih gitu, nggak ada kayak Padahal gitu. kita udah dalam apa ya, kondisi normal ya, ini tubuh yang normal gitu. udah udah dikelola itu jadi energi kan, maksudnya Iya. makanan yang kita masuk pasti jadi energi. Iya, kan? nah ya itu juga. Nah, itu tadi jadi tuh tidak ada gitu loh istilah puasa sampai lemes banget, sampai tidak berenergi, karena kita kan punya hormon glukagon tadi gitu, yang dia kerjanya sangat cepat mengambil cadangan glukosa di dalam sel untuk ke dalam darah gitu, supaya diubah menjadi energi gitu Mbak Amal. Nah, nyambung juga sih sama tadi yang kalau misal puasa tuh lemas dan akhirnya
Karena lemes ini, tidur gitu. Ya. Dari subuh sampai maghrib tuh tidur. Karena merasa, duh puasa lemes banget gitu. Nah, sebenarnya ketika tidur itu baik nggak buat baik nggak buat tubuh kita ketika kita berpuasa? Puasa, ya. Maupun ketika tidur maupun ketika kita melakukan aktivitas yang berat gitu. Maksudnya ada dua nih, ketika tidur dan ketika melakukan aktivitas bukan berat sih, maksudnya aktivitas sehari-hari. Kalau misalkan biasanya kan kita bisa makan siang gitu Iya, untuk isi energi. Nah, kalau semisal dalam keadaan berpuasa, kondisi tidur dan kondisi kita beraktivitas gitu, itu Oh, gimana, ya. Del? Nah, itu mesti ini ya, teman-teman milenial nih biasanya tidurnya orang puasa itu adalah ibadah Ya. gitu. Makin males-malesan, Masya Iya. Allah. Nah, teman-teman, Rasulullah dulu dan sahabatnya, Rasulullah dan sahabat Rasul itu dulu itu eh, mereka-mereka itu sangat memanfaatkan bulan suci Ramadan ini gitu, yang datangnya cuma 1 bulan dalam 1 tahun kan. Iya. Itu mereka itu sangat memanfaatkan gitu, mengoptimalkan, maksimalkan untuk meningkatkan kapasitas diri untuk lebih produktif, untuk lebih bermanfaat gitu. Dalam artian hadis yang mengatakan bahwa tidurnya orang puasa itu adalah ibadah, ya itu memang mungkin benar, mungkin Mbak Amal ya yang lebih tahu tentang hadis. Tetapi menurut saya bukan berarti ini tuh memerintahkan atau menganjurkan kita untuk memperbanyak tidur ketika berpuasa, Kan teman-teman. seharian itu tidur gitu ya. Iya. Nah, di sini kita harus justru malah harus itu tadi mengoptimalkan, memaksimalkan gitu. Bulan suci ini dimaksimalkan. Ayo meningkatkan kapasitas diri untuk lebih produktif, untuk lebih bermanfaat lagi gitu. Juga dengan aktivitas fisik gitu, Mbak Amal. Karena gini, ternyata dalam segi kesehatan ya, ada proses namanya autofagi. Apa lagi Autofagi tuh? itu tubuh itu mendaur ulang sel-sel yang sudah rusak, sel-sel yang sudah mati itu dibuang oleh tubuh. Sel-sel yang sudah mati, yang sudah rusak itu dibuang oleh tubuh, kemudian dia diganti dengan yang baru atau regenerasi sel gitu. Nah, proses autofagi ini dapat dipicu oleh dua hal. Yang pertama puasa, itu ada berkaitan dengan hormon grelin yang tadi saya sebutkan, dan juga yang kedua bisa dilakukan dengan ketika tubuh kita itu berolahraga gitu. Nah, tentunya dari sini kita bisa mengambil sikap ketika kita berpuasa nih, jangan terus malas-malasan tidur terus gitu. Kita bisa melakukan aktivitas fisik kok, boleh gitu. Boleh kita tuh melakukan aktivitas fisik ketika kita berpuasa. Bagaimana caranya? Yaitu dengan tetap memperhatikan keadaan tubuh gitu. Oke. Dengan tentunya aktivitas fisik yang dilakukan itu intensitasnya rendah ya Mbak Amal ya, tidak intensitas yang tinggi gitu. Jangan yang lari siang hari gitu kan bunuh diri itu Iya. namanya gitu. Langsung buka sih siang-siang ya kalau lari. Oke. Terus kalau misal tidur nih, kan nggak baik juga gitu kan kalau misal puasa itu terus kemudian tidur terus. Nah, itu tuh kondisi tubuh kita kayak gimana sebenarnya? Kondisi tubuh kita ketika kita berpuasa kemudian kita tidur Iya, gitu. tidur terus apa itu kayak malah menimbulkan penyakit lain gitu. Iya, itu ini teman-teman. Bisa menimbulkan penyakit ketika kita sebenarnya tidak selalu membahas tentang ketika puasa ya. Ketika nggak puasa pun ketika kita banyak tidur juga nggak baik gitu. Ketika nih kita Nyindir habis aku sih aku. kita makan ya, kita habis makan. Biasanya habis sahur itu pada tidur ya, Langsung pada langsung tidur. tidur lagi gitu. Apalagi kan biasanya malam-malamnya Begadang. begadang, nugas gitu-gitu kan. Nah, ini nggak baik teman-teman, justru malah bisa menimbulkan penyakit gitu, meningkatkan resiko terjadinya diabetes mellitus gitu. Karena apa yang dimakan tadi, yang kan tubuh ini kan melakukan metabolisme ya. Yang baiknya ketika tubuh melakukan metabolisme itu ya jangan langsung tidur gitu kan. Makanya kita ada kan yang mengatakan bahwa perintah untuk jangan bobok dulu gitu ketika kita setelah habis makan tuh jangan Ya, langsung habis makan tidur duduk gitu, dulu lah duduk ya. dulu gitu. Itu kan sebenarnya maksudnya itu ya Mbak Amal, supaya tubuh kita tuh terbantu bekerjanya gitu. Tidak tubuh kita bekerja tapi kitanya tidur gitu kan. Ya itu mencerna makanannya gitu kan, juga habis makan lambungnya kan juga masih penuh tuh, gak langsung buat tidur gitu. Nah, itu tuh yang penyakit diabetes mellitus itu loh. Kalau ternyata banyak anak muda yang terkena penyakit diabetes kan ya sayang banget gitu loh. Ini tamparan juga sih buat aku karena sulit banget gitu loh. Jujur sulit banget untuk menghindari tidur setelah subuh.
Kecuali Ya. emang kalau ada kuliah jam 7 pagi. Ya, itu pun sambil tidur biasanya ya. Biasanya disambi gitu. Nah, tadi kan udah dijelaskan tuh bahwasannya emang banyak banget dampak ketika kita berpuasa, maupun dampak positif maupun dampak negatif ya teman-teman. Aku mau tanya sih ke Adel, kalau misalkan ini spirit dan tips puasa sehat Oh, menurut Adel gimana? Entah itu dari pola makan sahur dan berbuka, kemudian tidurnya, pola tidur kita. Kadang kan dibalik tuh, iya. dari habis taraweh sampai subuh kita nggak tidur. Baru dari habis subuh sampai jam 12 kita bangun, kita tidur gitu. Iya ya. Gini, mungkin Mbak berbicara tentang tips dan spirit berpuasa gitu ya. Puasa sehat gitu. Mungkin teman-teman sahabat milenial juga udah banyak tahu ya tentang ini gitu. Tapi ini saya menyampaikan aja. Aku menyampaikan aja versi aku nih, versi Iya. Adelia gitu. Nah, yang pertama nih, teman-teman tidak perlu khawatir bahwa tubuh kita akan mengalami lemas, sakit gitu, sakit ketika berpuasa, sakit gegara puasa gitu. Teman-teman tidak usah khawatir teman-teman, karena tadi seperti yang sudah saya sebutkan ya, banyak sekali manfaatnya, kebaikan-kebaikan yang terjadi di dalam tubuh kita ketika kita berpuasa gitu. Tentunya itu bisa menjadi membangun spirit, membangun semangat teman-teman untuk berpuasa gitu. Kemudian untuk tipsnya ya, tipsnya tuh lebih ke ini, ketika kita lebih berpegang pada harus tetap memperhatikan keseimbangan asupan gizi Nah. dan nutrisi di dalam tubuh. Makan Pastikan sahur. komposisinya itu seimbang gitu. Oke. Walaupun kita melakukan puasa. Yang pertama, ketika sahur ya. Ketika sahur. sahur itu disarankan untuk mengkonsumsi yang kandungan karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks itu kenapa? Karena karbohidrat kompleks itu sulit dipecah, lama gitu, proses pemecahannya itu lama, sehingga diharapkan nanti bisa bertahan kenyangnya itu lebih lama gitu. Nah, karbohidrat kompleks itu apa aja sih? Contohnya gandum, kemudian nasi, kemudian kacang-kacangan, biji-bijian, itu juga Oke. termasuk karbohidrat kompleks. Kemudian juga makanan yang tinggi serat. Teman-teman harus tetap mengkonsumsi sayur, buah dan sayur nih. Kemarin kayaknya kita sempat membahas itu di Iya. chat WA ya. Gitu teman-teman. Harus mengkonsumsi buah dan sayurnya itu juga harus cukup gitu. Semuanya harus seimbang gitu. Karena serat ini juga makanan yang tinggi serat itu akan lama diolahnya juga gitu di dalam tubuh gitu. Sehingga nantinya bisa bertahan lebih lama kenyangnya gitu. Tetapi itu ini ya, tetap semuanya itu tetap dalam takaran keseimbangan ya. Maksudnya setiap tubuh manusia itu beda-beda takarannya gitu. Tentunya kita tidak boleh berlebihan Menyamaratakan. ya, dan juga tidak boleh kurang gitu. Yang kedua, ketika sahur. Buka. Oh iya, Tadi kan sahur, Oh iya. Maaf teman-teman. Buka. Buka. Untuk diingetin nih sama Amal. Nah, ketika buka ya. Buka. Ketika buka itu kita apa ya? Lebih baiknya memang berbuka dengan yang manis-manis gitu. Makasih Del. Gak jelas banget sih. Lanjut. Nah, diawali dengan berbuka dengan yang manis-manis. Kenapa? Oke. Karena untuk mengganti tadi kadar glukosa seharian kan nggak dapat kan mal itu. Nah, untuk mengganti kadar glukosa seharian yang tadi nggak dapat apa-apa itu tadi. Nah, sehingga pada saat berbuka itu disarankan untuk lebih diutamakan makan dengan berbuka yang manis-manis gitu, kayak kolak, terus kurma, Oh, kurma, gitu. oke. Nah, tapi juga ini hati-hati ya yang kolesterol gitu, yang hipertensi gitu. Kolesterol itu kan bisa dari santan juga ya. Kolak ini kan ada santannya. Oke. Nah, tentu teman-teman tetap harus memperhatikan lagi ya, itu tadi seperti yang sebelumnya tak sebutin tadi. Harus ini loh, tetap memperhatikan Iya. itu buat siapa gitu, dan kondisi tubuh kita baik berpenyakit atau enggak gitu. Sama ini Dalam Del, komposisinya gitu. kadang Oh kan iya, jangan lupa juga minum air putih air yang cukup putih, teman-teman gitu. Jadi walaupun ketika kita berpuasa, kita tetap asupan air putihnya tuh harus cukup. kadang pengennya es tau Del, es teh paling enak gitu. sih. Nah, nggak apa-apa, boleh, karena itu boleh kan ada gulanya ya, bagus juga buat mengembalikan kadar glukosanya kan dalam tubuh habis puasa seharian nih. Tetapi jangan kebanyakan juga, nanti jadinya malah kalori yang masuk lebih banyak. Jadi nggak jadi sehat lagi nanti. Jadi puasa sehat itu ada tipsnya juga, ada ketentuannya gitu. Oke. Tentunya tetap itu ya, menjaga keseimbangan komposisi nutrisi dan gizi yang masuk ke dalam tubuh gitu.
Nah, tipsnya untuk minum air putih ya. Air putih itu kan tubuh kita minimal 2 liter ya satu hari. Kalau Ketika enggak kita ini deh hitungannya 8 gelas. Oh iya, 8 gelas. Oke, 8 gelas, dibuat 8 gelas. Bangun tidur, minum dulu 1 gelas. Oke, satu. Kemudian makan kan sahur. Kemudian setelah sahur itu minum lagi 1 gelas. Dua. Terus habis itu puasa kan? Heeh. Puasa sampai berbuka nih. Berbuka minum langsung 1 gelas dulu. 3 kurang 1 5 nih. gelas. Heeh. Ya, terus setelah itu kan makan lagi. Mm-mm. Terus minum, habis makan itu minum lagi. 4 gelas. 4 gelas. Sholat maghrib kan. Heeh. Nah, setelah sholat maghrib itu biasanya ada juga yang makannya setelah sholat maghrib ya. Heeh. Dan nanti itu menyesuaikan aja. Mm-mm. Nah, intinya pada sebelum Isya itu udah harus masuk tuh 2 gelas gitu. Biar 6 gitu. Biar iya 6. 6 kan ya. 5 juga nggak apa. Oke. Tapi ketika nanti pas mau traweh itu minum lagi 1 Oh. gelas. Kemudian nanti sebelum tidur itu juga ditambah 1 gelas lagi gitu. Tadi di berapa coba? 7. 2 berarti kalau mau tidur. Iya boleh. Nah itu kan sebelumnya sebelum 30 kan jadinya. Sebelum 8 apa Sebelum yang 6? 8 yang ke-6 ke-7 tadi ke-7. Mal. Yang ke-7 tadi itu kan ini ya. Kita biasanya habis sholat tarawih kan nggak langsung bubuk kan. Iya. Apalagi sahabat Islam milenial nih. Suka Mungkin jajan pasti dulu pada gitu. jajan dulu. Kalau enggak masih ngerjain tugas kuliah. Tugas organisasi, wah ini sampai bikin lembur-lembur kayak gitu kan, Masya Allah. Nah itu nanti jangan lupa ketika sembari nugas itu jangan lupa minum air putih gitu. Jangan nugas terus tapi tubuhnya juga kan capek juga ya gitu. Jangan lupa untuk tetap masih punya PR nih, masih ada 2 gelas yang harus aku minum gitu. Jadi memang harus ditarget gitu ya Iya, supaya heeh. ya bentuk kepedulian lah Iya. untuk diri kita sendiri gitu. Supaya walaupun ketika puasa pun tubuh kita itu dalam keadaan cairannya tuh tercukupi gitu. Oke. Wah, nggak kerasa sih udah cukup lama nih kita ngobrol-ngobrol kan ya, Del. Biasanya nggak ngobrolin ini gitu kalau misal ketemu. Mungkin Closing. apalagi ya, closing statement kali ya, karena udah waktunya udah kebetulan kita syutingnya lagi rekamannya itu Iya, mau maghrib gitu. syuting nggak tuh? Syuting tuh. Iya. Langsung aja nih. Langsung. Oke, teman-teman sahabat Islam milenial yang berbahagia, Sik. semangat berpuasanya sebelumnya. Nih, kesehatan itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Tetapi kita sering lupa akan nikmat sehat gitu. Ketika sehat lupa apa-apa dimakan, apa-apa diminum. Pokoknya semuanya tuh lost control gitulah. Gitu. Nah, di sini pesan saya nih untuk sahabat milenial gitu. Untuk mencapai kesehatan tubuh itu banyak ya yang bisa kita lakukan. Salah satunya dengan berpuasa. Nah, tadi sudah kita obrolkan ya tentang manfaat dan kebaikan-kebaikan dalam tubuh kita ketika kita berpuasa itu apa aja. Gitu luar biasa Masya Allahnya kan. Nah, itu nanti harapannya setelah puasa Ramadan ini juga teman-teman sahabat Islam milenial juga bisa menjalankan ibadah puasa sunnah gitu. Melanjutkan lah ya. Iya, melanjutkan. Nah, dapat lebih semangat lagi, ditingkatkan lagi semangatnya untuk berpuasa dalam puasa Ramadan ini, puasa wajib. Kemudian nanti setelah Ramadan ini Nyambung puasa Syawal. iya, nyambung puasa Syawal dan puasa-puasa sunnah lainnya. Karena teman-teman sahabat Islam milenial udah tahu nih manfaat yang luar biasa sekali yang terjadi pada tubuh kita ketika kita berpuasa. Tentunya itu tetap dilandaskan apa? Niatnya tetap lillahi ta'ala, tetapi itu sebagai bonus aja gitu. Bonus Bonusnya- atau bukti bahwa itu tadi wa angtasumu khairalakum in kuntum ta'lamun gitu. Bahwa puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui ternyata ini gitu, di balik ayat itu Allah menyembunyikan ini semua gitu. Ada manfaat-manfaat atau kebaikan-kebaikan yang sangat luar biasa yang terjadi dalam tubuh kita ketika kita berpuasa gitu. Oke. Wah, Masya Allah. Aku bener-bener apa ya, terbuka pikiranku gitu loh tentang ya cara menjaga kesehatan ketika kita berpuasa gitu. Mungkin teman-teman sahabat Islam milenial pun seperti itu gitu ya. Terima kasih sekali Adel sudah menemani aku ngobrol-ngobrol di channel YouTube Islam Milenial. Teman-teman, semoga teman-temannya mendengarkan apa ya, mendapat apa ya ilmu gitu, ilmu baru ya yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Kemudian jangan lupa untuk terus tonton dan menyebarluaskan channel YouTube Islam Milenial. Jangan lupa
like, Like, komen, komen, dan subscribe subscribe. ya teman-teman sahabat Islam milenial. Nah, aku dan Adel pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.